Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu dosen Mida Suci Lestari, Institution SPDI, atau membantu presentasi di hari ini. Dan sebelum mulai presentasinya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Ariel sebagai moderator. Nama saya Marcel sebagai penjelas. Nama saya Muhammad Rishi sebagai penjelas juga. Nama saya Leonanda. Akan memulai presentasinya yang berjudul yaitu unitas fungsi. Pengertian unitas fungsi adalah analisis matematika konsep yang dibahas sebagai unitas fungsi. Apakah melihat petugas yang fungsi pada suatu titik dan interval fungsi dianggap kontinu jika grafiknya tidak terputus, yaitu tidak ada urutan atau urutan di dalamnya. Namun secara formal konten ini bergantung pada konsep batas dan didefinisikan dengan lebih rinci. Kontinuitas fungsi juga memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai aplikasi matematika, terutama dalam bidang kalkulus seperti diferensi dan integrasi. Selain itu, konsep ini juga menjadi dasar dalam penyelesaian persamaan diferensi, optimisasi, dan analisis numerik dalam konteks ilmu komputer dan teknik informatika. Oke, sini masuk ke dalam syarat-syarat kontinuitas fungsi. Sebuah fx dikatakan kontinu atau lanjut di titik x sama dengan a jika memenuhi 3 syarat berikut. Yang pertama, fungsi terdefinisi di titik itu ada, artinya nilai fa itu harus ada jika kontinu berlanjut. 2, limit fungsi ada saat mendekati titik itu. Limit x ke a fx harus xi, nilainya limit dari ke kiri dan kanan harus sama. Yang ketiga, nilai fungsi sama dengan limitnya. Nilai fungsi di titik itu harus sama dengan nilai limitnya dari nilai fa, dan nilai kedua yang kedua ini harus sama juga. Itu dinyatakan kontinuitas fungsi kontinu atau lanjut. Jika tidak ada salah satu dari syarat ini, fungsi terputus, itu bisa disebut discontinuous. Lanjut. Nah, ini grafik kontinuitas fungsi. Kontinuitas fungsi memiliki 2 grafik. Yang pertama, grafik fungsi kontinu atau lanjut, grafik mengalir halus tanpa terputus. Contohnya seperti ini. Tidak ada, jadi nyambung terus, nggak ada terputus. Limit kiri, limit kanan juga ada. Yang kedua, grafik fungsi tidak kontinu, ada lompatan lubang, jadi terputus, discontinuous. Lanjut. Nah, jenis-jenis fungsi itu ada, saya pisahkan, terdiri kontinuitas separuh, kontinuitas ruang topologi, dan ruang normal. Kenapa saya pisahkan? Karena 3 jenis ini merupakan cakupannya lebih luas dan lebih rumit untuk pertemuan di awal seperti ini. Jadi saya dengan kelompok saya akan mengajarkan fungsi dasar, fungsi pada titik dan interval. Lanjut. Nah, tapi saya tetap juga menjelaskan fungsi separuh itu adalah sifat dari suatu fungsi di titik tertentu di mana fungsi tersebut kontinu hanya dari satu sisi saja, bukan dari kedua sisi seperti pada fungsi biasa. Dan 2 jenis fungsi separuh. Yang pertama, fungsi dari kiri adalah continuous. Fungsi fx dikatakan kontinu dari kiri di titik x jika limit x ke a min, itu menandakan limit kiri. Fx sama dengan fa. Yang kedua, kontinuitas dari kanan right continuous. Fungsi x dikatakan kontinu dari kanan di titik x sama dengan a jika limit x ke a plus itu limit kanan fx sama dengan fa. Jika hanya salah satu dari kondisi ini yang terpenuhi, maka fungsi disebut memiliki kontinuitas separuh pada titik tersebut. Kedua, kontinuitas ruang topologi. Pengertian kontinuitas dalam ruang topologi. Dalam ruang topologi, fungsi fx
titik 2 F ke Y dikatakan kontinu jika inverse Paracitra dari setiap himpunan terbuka di X di Y adalah himpunan terbuka di X. Penjelasannya sederhananya, artinya jika kita ambil sembarangan himpunan terbuka di U di ruang tujuan dan kita lihat elemen-elemen domain X yang dipetakan ke U oleh fungsi F, maka himpunan tersebut juga harus merupakan himpunan terbuka di ruang massa. Rumit. Lanjut. Kontinuitas ruang norma. Pengertian kontinuitas ruang norma sama seperti ruang topologi. X Y dikatakan kontinu di ruang norma jika perubahan kecil pada input menghasilkan perubahan kecil pada output diukur dengan norma. Sederhananya, fungsi kontinu itu di suatu titik jika perubahan kecil pada input menghasilkan perubahan kecil pada output. Jarak antar elemen diukur dengan norma yang bertindak seperti penggaris dalam ruang tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan serta memberikan kalian contoh soal pada kontinuitas pada titik. Saya jelaskan dulu apa itu kontinuitas pada titik. Kontinuitas pada titik itu fungsi dikatakan kontinu di titik X jika A grafiknya tidak terputus di titik tersebut. Artinya saat X mendekati A, nilai Fx mendekati nilai Fa secara halus tanpa lompatan atau celah. Berikut ada contoh soalnya, yaitu akan saya tulis langsung di papan tulis. Sebelum saya tulis soal, saya akan memberikan dulu 3 syarat utama saat mengambilkan limit kontinuitas fungsi. Nah, syarat pertama yaitu adalah Fa ada dapat dihitung atau bilangan bulat atau real. Nah, ini adalah syarat pertama. Kemudian syarat kedua yaitu adalah limit X mendekati A, Fx-nya juga ada atau bilangan bulat. Nah, terus syarat ketiga yaitu adalah limit X mendekati A, Fx sama dengan Fa. Nah, untuk syarat ketiga ini sebenarnya hanya bahasanya itu pembenaran dari syarat pertama dan syarat kedua saat kita menghitung. Nah, ini saya kotakkan dulu X-nya. Karena setiap kita menghitung limit kontinuitas fungsi, kita harus menggunakan 3 syarat ini. Nah, untuk soal pertama yaitu adalah Fx sama dengan 2x kuadrat dikurang x. Selidiki apakah kontinu di x sama dengan 1. Nah, ini untuk soal yang paling gampang lah kalau misalnya saya bilang. Cara pengerjaannya kita harus menggunakan 3 syarat ini. Maka syarat pertama yaitu adalah F sama dengan A. Kan ini A itu sama aja sama dengan X gitu. Berarti F satunya diambil dari sini dari soalnya, yaitu langsung aja kita masukkan hitung-hitungannya 2 dikali 1 kuadrat dikurang 2, maka hasilnya adalah 1. 2 kali 1 kurang 2 kali 1 kurang 1 kan X ya, berarti 1 bukan 2. Nah, hasilnya 1. Nah, agar hasilnya kontinu, maka limit kedua ini harus sama jawabannya dengan limit pertama. Karena kalau misal jawabannya tidak sama, maka terjadi diskontinu atau tidak kontinuitas. Maka kita coba cari syarat kedua, yaitu adalah limit X A sama seperti soal syarat yang pertama, X sama dengan 1, berarti X mendekati 1. Saya langsung tulis fungsi fx aja ya, karena fungsi fx itu adalah ini 2x kuadrat dikurang x
Sebenarnya caranya sama aja karena cuma satu fungsi kan, bukan dua fungsi ataupun tiga fungsi. Jadi sebenarnya caranya itu sama seperti syarat pertama. Maka akan saya tulis ulang juga biar gampang dipahami. 2 kali 1 kuadrat 2 kali 1x kuadrat dikurang 1, hasilnya 1. Nah, syarat pertama dan syarat kedua jawabannya sama nih. Maka syarat ketiga itu cuma sebagai konfirmasi saja bahwa syarat pertama dan syarat kedua jawabannya sama, bilangannya bulat. Itu. Berarti limit x mendekati 1 2x kuadrat kurang x. Ini nggak usah dihitung lagi nih, langsung aja karena kan udah ada nih. Syarat kedua, syarat pertama jawabannya 1, langsung yang FA F yang 1. Maka dapat disimpulkan bahwa soal ini adalah kontinuitas atau disebut singkatannya kontinu. Sampai sini ada yang paham? Ada yang mau bertanya? Nah, Sir, Apa? kalau memenuhi kontinu itu harus ketiga satu harus sama, apakah cuma satu syarat dong bisa disimpulkan kalau itu kontinu? Pertanyaan bagus. Kalau misalnya nih, tadi pertanyaan Ali, ketiga syaratnya harus sama atau cuma salah satu syaratnya doang harus sama dengan soalnya. Nah, kalau misalnya cuma salah satu, misalnya syarat pertama jawabannya 1, syarat kedua jawabannya 3 gitu misalkan. Nah, itu yang disebut diskontinu. Berarti itu udah beda lagi. Maka penjelasannya bukan kontinu tapi diskontinu. Dan gambarnya juga udah beda lagi grafiknya. Ada yang mau bertanya lagi? Kalian? Oke, lanjut ya. Nah, lanjutin. Di sini saya akan memberikan soal yang bisa dibilang sedikit rumit karena kita memakai dua fungsi dan juga perforando. Akan saya tulis dulu soalnya. Oh iya, tadi udah ada yang foto. Atau nyatet sama. Nanti bisa. Maaf ya, saya lupa. Oke, soal nomor 2. F x sama dengan x kuadrat ditambah 4x ditambah 4 per x plus 2 4. Ini jatuhnya dua fungsi ya, bukan tiga fungsi karena ini tuh tetap satu fungsi sama. Koma, jika tidak sama dengan 2, nah yang fungsi kedua, jika sama dengan bukan 2, tidak sama dengan 2, ini min 2. Oke. Pertanyaannya adalah selidikilah apakah kontinu di x sama dengan min 2. Nah, sama seperti tadi pengerjaannya, kita memakai 3 syarat ini karena memang itu pengerjaan ini kontinuitas fungsi. Tetapi kalau misalnya ada dua fungsi ini, pasti kalian pada mikir kan yang mana dulu nih? Yang limit pertama syarat pertama sama syarat kedua ngerjain fungsi yang mana dulu nih? Nah, di sini saya akan beritahu syarat pertama ini setiap kali ngerjain dua fungsi yang kayak begini ada tidak sama dengan, maka pengerjaan yang pertama adalah yang ini dulu, yang sama dengannya dulu. Karena tidak sama dengan 2 itu sebenarnya udah diskontinu, maka kita mengerjakan yang kontinuitasnya dulu. Jadi langsung karena kan dapat dihitung atau real. Nah, ini anggaplah y-nya itu 4. Nah, ini x-nya 2, min 2 gitu. Maka kan udah dapet kan min 2. Maka f min 2 itu yang tadi min 2 soalnya min 2 f min 2 sama dengan 4. Nah, inilah kita dapat syarat pertama dari soal dua fungsi ini. Nah, lalu syarat kedua itu adalah kita menggunakan limit. Nah, untuk syarat kedua barulah kita menggunakan fungsi yang lumayan ribet ini. Limit x mendekati min 2. Langsung saya tulis saja fungsinya x kuadrat ditambah 4x ditambah 4 per x plus 2 sama dengan, nah karena x kuadrat, karena ada perputaran ini kita harus mensederhanakan. Nah, gimana cara mensederhanakannya?
kita carilah 4x. Berapa kali berapa yang hasilnya 4 dan berapa tambah berapa yang hasilnya 4. Tentu aja akan langsung saya tulis, yaitu adalah x ditambah 2. Karena 4, 2 kali 2 sama dengan 4, 2 tambah 2 juga hasilnya 4 kan. Maka saya tulis x tambah 2 karena dia bisa mencoret ini. Nah ini nggak bisa satu doang kayak gini. Nah maka kita tambahin aja akar dari 2. Ini juga belum penyederhanaannya juga nih. Lebih sederhananya lagi, kita tulis x tambah 2 dengan dikali x tambah 2 per x tambah 2. Karena untuk mencari limit kontinuitas fungsi itu harus ada yang dicoret. Kalau misalnya ada yang terperan begini, nggak bisa yang terperan begini, harus 1 dia garisnya. Maka kita coret 1. Maka hasil penyederhanaan dari fungsi yang ribet ini itu adalah x tambah 2. Tinggal kita masukin aja nih. Berarti sama dengan min 2 ditambah 2 sama dengan 0. Nah, dari sini udah kelihatan kan kalau misalnya soal ini hasilnya diskontinu atau tidak kontinuitas. Maka untuk yang syarat nomor 3 dia ada 2. Syarat 3 itu dia ada 2. Ingat x mendekati min 2 fx itu dia ada 2 karena syarat pertama sama syarat kedua jawabannya udah beda, yaitu adalah f sama dengan f min 2 sama dengan 0 dan f min 2 sama dengan 4. Itu satu dari syarat pertama, 0 ya dari syarat kedua. Ini yang disebut dengan diskontinu. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ada yang belum paham? Oke, kalau misalnya pada paham semua, ada yang mau difoto dulu nggak? Dari catat dulu. Udah difoto atau dicatat? Oke. Nah, setelah ini akan saya jelaskan cara menggambar grafiknya. Karena memang ada gambar grafiknya yang seperti yang dijelaskan teman saya di tadi. Grafik diskontinu. Udah ya, udah semua kan? Belum. Nah, di sini kalau misalnya soalnya kayak tadi, terus di ujian tiba-tiba ditanya jelaskan secara gambar dan detailkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari gambar grafiknya. Oke, seperti yang tadi syarat pertama langsung aja tetap pakai syarat, tapi yang kita pakai adalah syarat pertama dan syarat kedua doang. Karena kan kalau misalnya syarat ketiga itu cuma buat konfirmasi kan, maka dari itu kita pakai 2 syarat ya. Syarat yang pertama yaitu adalah langsung kan tadi f min 2 sama dengan 4. Maka kalau misalnya nanti di grafiknya adalah x-nya min 2, y-nya 4. Nah, syarat kedua ini yang menggunakan rumus tambahan, yaitu x puncak dan y puncak. Lebih ribet lah pengerjaannya. Syarat kedua, limit x tadi mendekati min 2 kan. Nah, disinilah pengerjaannya lebih ribet. Karena apa? Karena kita harus menggunakan x puncak dan y puncak. Tadi kalau misalnya nggak salah di foto itu hasil penyederhanaannya itu adalah x plus 2 kan, simple. Nah ini hasil penyederhanaannya kan, maka kita akan cari x puncaknya dan y puncaknya. Itu adalah rumusnya x puncak sama dengan min b per 2a. Nah pasti kalian bingung nih, yang b yang mana, yang a yang mana. Nah yang b itu adalah yang 2, a nya itu adalah x gitu. Jadi bukannya x, kalau x kan berarti min 2, depannya x, kan depannya x nggak ada nih, berarti ambil 1 gitu. Berarti sama dengan min 2 per 2 kali 1 sama dengan ya min 2 per 2 min 1. Nah ini untuk x puncaknya. Maka
Y puncaknya adalah kita pakai penyederhanaan yang ini, tetapi X-nya diambil dari X puncak. Maka dari itu min 1 ditambah 2 sama dengan 1. Berarti bisa kita ambil kesimpulan bahwa syarat kedua di mana sini ya? Syarat kedua X-nya min 1, Y-nya 1. Gitu. Di sini akan saya gambarkan grafiknya. Oke. Di sini X, di sini Y. Nah, kita ambil langsung dari 4 aja. 4, 3, 2, 1. Terus min 1, min 2, 1, 2. Langsung aja kita gambar. Nah, syarat pertama, kita harus gambar dari syarat pertama dulu, yaitu adalah min 2,4. Nah, berarti kan di sini kan kita kasih titik di sini min 2,4. Nah, karena tadi itu diskontinu, maka kan tadi diskontinu tuh. Tadi juga hasilnya kan sama dengan X-nya 2, Y-nya 0 kan, karena tadi kita nyari syarat 2 hasilnya 0 kan, maka ini yang disebut dengan diskontinu. Kenapa? Karena titik ini, titik syarat pertama dan titik syarat kedua itu tidak ketemu. Kalau digambar kayak gitu, bisa aja dibedakan titiknya biar nggak bingung dengan cara kita kasih aja kalau syarat kedua karena itu tidak sama dengan, berarti kita kasih titik bolong kayak begini biar bisa membedakan. Tergantung kalian masing-masing bisa kasih titiknya dibulatin, dibuat kayak gini atau dilubangin kayak gini gitu. Nah, baru kita masukin pencarian X puncak dan Y puncaknya aja. Kenapa sih harus pakai X puncak dan Y puncak? Ya karena biar gambarnya lebih rapi aja gitu. Makanya, tapi emang wajib X puncak dan Y puncaknya ini karena biar kita ngekurvanya nggak asal. Jadi X puncak, X-nya min 1. Berarti di sini kan. Nah, ini kita gambar. Nah, ini kan pasti kenanya di sini nih. Sebelum kenanya di sini sebenarnya ada caranya lagi untuk mencari biar titiknya 3 biar makin rapi lah gambarnya. Yaitu adalah titik potong sumbu Y. Karena kan ini kenanya Y. Nah, titik potong sumbu Y-nya ini rumusnya adalah X sama dengan 0. Karena emang dia kenanya di garis kan. Ini biar gambarnya lebih rapi aja kita pakai titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y. Nah, titik potong sumbu Y-nya itu caranya adalah kita pakai udah disederhanain. X tambah 2 itu 0 tambah 2 sama dengan 0. Nah, 0,2 kan. Kayak gitu lah. Gambarnya tetap kurva, tetapi jawabannya atau penjelasannya tetap diskontinu karena kedua titik tidak ketemu meskipun udah pakai X puncak Y puncak, meskipun udah pakai titik potong sumbu Y gitu. Ada di sini ada yang belum paham? Ada yang mau bertanya soal gambar? Oke. Sip. Ada yang mau difoto dulu gambarnya? Foto langsung aja. Nah. Oke, ini adalah kalau misalnya soal di ujian nanti titik kontinuitas fungsi disuruh nyari gambar, ini adalah rumusnya. Saya hapus ya, udah semua. Saya akan memberikan satu contoh soal lagi yang di luar PPT atau outside PPT. Nah, dan soal yang di luar PPT-nya ini bisa dibilang lebih rumit lagi karena soalnya seperti ini. Fx sama dengan X pangkat 3 kurang 8 per X kurang 2 12. Ini tetap 2 fungsi ya, bukan 3 fungsi. Untuk jika tetap sama kayak tadi, X kurang dari sama tidak sama dengan 2 dan jika ada X sama dengan 2. Nah, soalnya adalah
selidiki apakah kontinu di X sama dengan 2. Kalau yang tadi minus, sekarang plus. Nah ini kenapa saya bilang soal ini lebih ribet, karena ya ini ada pangkat 3. Biasanya kan pangkat 2, udah mentok situ. Nah ini ada pangkat 3. Nah, akan saya jelasin step by stepnya mulai dari syarat pertama. Syarat pertama sama dari tadi, kita pakai langsung yang ini aja, karena kan syarat pertama ngambil bilangan yang real gitu. Jadi F2 sama dengan 12. Nah, pengerjaan syarat kedua ini yang ribet, yaitu adalah lim X mendekati 2 X pangkat 3 kurang 8 per X kurang 2. Nah ini gimana nih? Kalau misalnya mau ngerjain pangkat 3, tentu kita nggak bisa langsung ngasih 2 pangkat 3 kan? Nah kalau misalnya nih, kita ngasih nih 2 pangkat 3 kurang 8, 0 2 kurang 2, 0 per 0, itu nggak bisa. Karena apa? Yang tadi saya bilang, kontinuitas fungsi harus ada yang bisa dicoret meskipun apa kalau perpakan kayak gini. Nah untuk rumus kita nyari pangkat 3-nya ini, saya akan menambahkan rumus tambahan. Rumus tambahannya untuk pangkat 3 ini khusus untuk pangkat 3 aja, yaitu adalah A pangkat, misalnya A pangkat 3 B kurang B pangkat 3. Ini kalau misalnya bilangan ini minus gitu, ini kan positif, berarti ada 2 rumus, A pangkat 3 tambah B pangkat 3. Akan saya kasih dulu rumus yang minusnya. Nah yang minus ini adalah rumusnya A dikurang B dikali A kuadrat ditambah AB ditambah B kuadrat. Nah untuk yang plusnya ini yang akan kita pakai nih rumusnya. Rumus yang akan kita pakai buat hitung ini yaitu adalah perbedaannya di sini nih. Ini kan minus, maka A di sini plus B, dan di sini juga ada bedanya lagi, tapi bedanya kecil, yaitu adalah di sini doang A kuadrat dikurang AB ditambah B kuadrat. Nah ini adalah rumus kalau misalnya nanti ujian ataupun soal-soal mendatang soalnya adalah pangkat 3. Nah maka kita udah tahu kan rumusnya, kita sederhanain lah si X pangkat 3-nya ini dengan cara kita sederhanain dulu nih. 8-nya udah jadi pangkat 3 juga, yaitu X pangkat 3 dikurang 2 pangkat 3 per X kurang 2. Kita pakai rumus yang itu, yaitu adalah kita pakai yang plus kan berarti. Nah yang A-nya mana, yang B-nya mana? Akan dikasih tahu kalau misalnya A-nya itu adalah X-nya, ya kan? A-nya itu X-nya, B-nya ini, B-nya itu 2. Jadi ini X menjadi 2, X dikurang 2, A dikurang B, apa? Apa B? Ya, itu balik di rumusnya. Oke, maaf, saya kebalik rumusnya. Ternyata kurang 2 dikali X kuadrat A, dengan X-nya A, X kuadrat ditambah 2X, kan ini AB harusnya X2 kan, ya udah X dikali 2, makanya jadi hasilnya X 2X ditambah B kuadrat 2 kuadrat, baru kita per X min 2 gitu. Nah ini coret, maka penyederhanaannya adalah X kuadrat ditambah 2X ditambah 2 pangkat 2. Nah ini penyederhanaannya. Maka hasilnya ya kalian masukin sendiri. 2 pangkat 2 4 ditambah 2 kali 2 4 ditambah 4 tambah 4 tambah 4 yaitu adalah 12. Maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa syarat pertama dan syarat kedua itu sama. Maka langsung aja konfirmasi di syarat ketiga, yaitu adalah lim X mendekati 2
X pangkat 3 dikurang 8 per X kurang 2 X kurang 2 sama sama dengan F F2. Maka dapat ya ambil jawaban bahwa ini adalah continuous. Sampai sini ada yang paham? Ada yang belum paham? Atau ada yang mau nanya? Paham? Oke. Nah, misalkan disuruh cari gambar lagi yang soal kontinu ini, maka gambarnya sebenarnya sih sama kayak tadi, cuman saya akan berikan ke kalian caranya biar nggak kagok atau biar nggak kaget gitu. Udah di foto atau dicatat? Udah. Oke. Sama sebenarnya kayak tadi, cuman kan tadi diskontinu. Sekarang saya akan menjelaskan kalau bisa gambar kontinu gimana. Nah, ini gambar grafik. Oke. Tadi kita hanya pakai 2 syarat, karena kan syarat 3 hanya untuk konfirmasi. Syarat 1 itu kan 12 kan. Syarat 1 sama dengan F2 dengan 12. Maka kalau misalnya di gambar grafik X-nya 2, Y-nya 12. E-nya 12. Nah, syarat kedua. Sebenarnya kalau misalnya hasilnya kontinu, gambar itu jadi gampang karena tinggal ngambil rumus yang X puncak Y puncaknya tadi sama ngambil yang lebih sederhana tadi. Nah, ini kan sebelum saya hapus ada yang cara yang lebih sederhana, itu adalah X kuadrat ditambah 2X tambah 4. Nah, ini kita pakai cara yang ini aja karena ini adalah penyederhanaan dari syarat kedua. Jadi X puncak sama seperti tadi min B per 2A sama dengan B-nya 2, A-nya depannya X. Berarti min 2 per 2 sama dengan min 1. Ini X-nya. Nah, sedangkan Y puncaknya yaitu adalah kita pakai cara yang ini, tapi X-nya kita ambil dari sini, X puncak. Berarti min 1 kuadrat ditambah 2 kali min 1 ditambah 4. Maka hasilnya adalah 3. Nah, ini adalah Y-nya. Ya, benar kan? Min 1 kali min 1 1 ditambah min 2 min 1 ditambah 4 3. Nah, maka puncaknya adalah P-nya adalah min 1 untuk X-nya dan 3 untuk Y-nya. Oke, langsung aja akan saya gambar di sini. Bawah di sini. Iya. Sini Y, di sini X. Karena ini Y-nya tuh sampai 12, maka saya ambil kelipatan 4 aja, yaitu adalah di sini 12, di sini 9, kelipatan 3 maksudnya. Di sini 6, di sini 3. Jadi 4 kan. Nah, di sini 2, serta di sini 1, 2, ini juga. Oke. Kita gambarnya langsung dari syarat pertama 2, 12. Jadi dari sini aja. Di sini kita kasih titik tebel. Nah, ini yang disebut kontinu. Kenapa? Karena kan syarat kedua tadi hasilnya juga sama kan, 2,12. Nah, karena dia syarat kedua itu soalnya tidak sama dengan, tapi pas dicari jawabannya kontinu, maka kita kasih lingkarannya itu di sini. Jadi ada yang di bold, ada yang bolong lingkarannya. Makanya ini disebut kontinu karena kedua titik bertemu. Sebenarnya bisa juga ngasih titiknya di tengahnya, tapi it's up to you, oke? Nah, kita langsung kasih X puncak dan Y puncaknya. Ya, gambarnya nggak ngasal, yaitu adalah min 1,3, X-nya 1, 3 tadi di sini. Kalau kita garis, kan kita mau titik potong sembunyi lagi. Nah,
Jadi bisa cari aja, biar gambarnya makin rapi. Titik, potong, sumbu, Y. Dan tadi saya jelasin, X rumusnya 0. Pakai syarat ini. 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 tambah 4 sama dengan 0. 0 tambah 4 berarti titik puncaknya adalah 0,4. Ini saya kasih di sini ya, di sinilah partnya ya. Langsung aja berarti kita gambar. Ya nggak kelewat. Ya gitulah kurvanya. Ini sebenarnya nggak boleh nih, karena yang harusnya gambarnya ke atas itu adalah yang di bagian kontinunya di kanannya, gitu. Gambarnya terus sampai ke atas. Nah, sini ada yang belum paham, ada yang mau nanya tentang gambar kontinuitas? Foto dulu, boleh mungkin? Oke. Sip. Soal kontinuitas pada titik, ada yang mau bertanya, mungkin ada yang masih belum paham atau gimana? Coba konsultasi kalian semua. Oke, nggak ada ya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Leon tentang kontinuitas pada interval. Pada kontinu kanan pada A, jika link fx sama dengan fa dan kontinu kiri pada B, jika link fx sama dengan fb. Terus kita katakan f kontinu pada interval terbuka jika f kontinu pada setiap detik dalam interval tersebut. F kontinu pada interval tertutup A atau B, A, B, jika F kontinu pada A, B kontinu kanan pada A dan kontinu pada G. Maaf, ada lagi dong sebelah kanannya lagi, slide 14. Nah, ini ada grafik kontinuitas interval. Kita gunakan definisi kontinuitas interval untuk menunjukkan kekontinuan dari fungsi yang tergambar pada grafik berikut. Itu gambarnya grafik ini. Itu kita lihat ada selang terbuka, yang dimana selang terbukanya dari 0 hingga minta hingga, dari minta hingga ke 0, minta hingga ke 0, yang dimana dia continue. Terus ada 0 ke 3. Kita lihat di sini ada 0 ke 3 di mana dia tidak kontinu di ruang terbuka, ya, tidak kontinu hingga 5 hingga tak hingga. Ini tidak discontinue ya maksudnya. Dia kontinu di selang terbuka tetapi tidak kontinu di selang tertutup ini. Yang dimana dia 3, 5. Dia tidak kontinu di selang terbuka, selang tertutup 3 dan 5. Selanjutnya slide 13. Di sini ada contoh soal. Ada yang mau nanya nggak? Aman ya? Yang dimana soalnya itu tentukan interval terbesar di mana fungsi gx sama dengan akar 4 kurang x kuadrat kontinu. Itu ada kontinu harusnya. Jadi penyelesaiannya itu seperti ini.
Jadi syarat akarnya itu adalah 4 min x kuadrat harus lebih besar sama dengan 0. Jadi kita pindahkan jadi x kuadrat sama dengan kurang dari 4. Terus maka hasilnya adalah maaf. Jadi ini hasilnya adalah min 2 kurang dari sama dengan x dan x kurang dari sama dengan 2. Kenapa? Karena nilai x-nya tidak boleh sama dengan nilai x-nya boleh sama dengan min 2 dan boleh juga di antara min 2 hingga 2 yang hasilnya adalah min 2 2. Jadi nilai x-nya adalah min 2 2. Ada yang mau bertanya? Baik, saya lanjutkan. Jika disuruh buat grafiknya maka akan seperti ini. Kurang lebih seperti ini grafiknya. Ada yang bertanya? Oke, baik. Cukup dari saya. Mengaplikasikan kontinuitas fungsi. Kontinuitas fungsi ini di dunia nyata banyak yang digunakan untuk realisasi atau akurat untuk mengakuratkan suatu bidang kayak game atau yang lain. Nah, beberapa bidang nyatanya yang sangat bergantung pada konteks konvensi ini yaitu teknik sipil, arsitektur, ekonomi, keuangan, ketiga teknik, teknik komputer dan meteorologi dan klimatologi. Nah, kesimpulan dari PPT ini, kontinuitas fungsi itu penting untuk memahami perilaku fungsi. Kedua, menjadi dasar dalam kalkulus dan analisis matematika. Yang ketiga, berhubungan erat dengan konsep ini. Terima kasih. Ada yang mau bertanya dari soal yang tadi? Ada 3 orang yang mau bertanya. Yang bertanya 3 orang. Kelvin mau nanya Kelvin. Perkenalkan, nama saya Arnold Saputra dari kelompok 10. Saya mau nanya tadi materi yang terakhir yang tentang Interval. Iya, interval. Kan tadi ada contoh grafik yang selangnya itu terputus. Nah, maksudnya itu gimana? Dia continue, tidak terputus. Tapi tadi di grafik tuh kayak ada putusannya gitu. Sebelah coba dibuka. Yang mana? Nah, ya itu. Nah, itu dia terputus tuh. Itu maksudnya gimana? Ini dia tidak continue di selang terbuka, tetapi continue di selang tertutup 3 hingga 5. Jadi dia itu berbeda gitu. Iya, dia harus memenuhi syarat. Jadi fungsi f-nya itu adalah 3. Kalau kita ambil dari kanan ke kiri, berarti
dari X ke 3, dia 3, dari 4 ke 3 maksudnya. Terus dari 4 ke 5 menghasilkan 5. Oh, jadi dari 0 sampai 2 itu dia nyambung, tapi 3 ke 5 nya dia bisa. 0 sampai 2. Iya, itu 0 ke 2 kan? 0, 3. Oh, 0 ke 3. Iya. Berarti 3 ke 4 nya beda garis. Berarti dia tidak kontinu. Oh, oke. Tapi dia kontinu di selang tertutup. Selang tertutup tuh yang atasnya. Yang ini yang atas. Yang 3, 5. Jadi maksudnya cuma beda garisnya doang ya? Gambarnya perbesar nak gambarnya. Itu yang paling cocok kan? Jadi maksudnya garis itu adalah selangnya itu? Iya. Yang ini kan? Ah, garisnya. Berarti itu Iya. namanya selang? Enggak. Iya betul. Oke, salah bingung aja. Oke, terima kasih. Mas saya Darren dari kelompok 4. Boleh buka slide selanjutnya nggak? Ini 15 coba 15. Tadi kan kata si GG ini membuat GG ya. Tadi ada ini kan ada 4 poin nih yang bisa digunakan pengaplikasian kontinuitas fungsi kan. Coba dong contohin satunya dong dari kemarin apa? Teknik sipil kah, dan arsitektur, bebas iya, bebas pilih aja salah satu apa aja. Kan dari kayak teknik sipil atau arsitektur biasanya Bebas, ada bebas. Google Maps kan. Oh, oke. Untuk mengatur kayak tempat gitu kan butuh kayak dari sebuah gambar bumi gitu kan biasanya ada gitu yang katanya itu kan butuh kayak kurawal gitu. Kalian edit atau di CapCut gitu kan pasti ada biar hasil lebih bagus kan dia butuh ada kurva-kurvanya gitu kan. Nah seperti itu ya namanya itu biasanya digunakan kayak buat seperti ya itu training gitu masa teknologi komputer biasanya dipakai buat kayak fungsi itu bisa buat game juga. Oh ya kan perlu kan kayak grafisnya kita perlu project klimatologi itu seperti apa Sebentar ya kalau metodologi. Oke. Metodologi itu biasa di perkiraan cuaca, perbedaan suhu, tekanan udara dan kelembapan. Cukup apa kurang? Berarti itu bisa dipakai di tempat itu ya? Iya banyak karena kan semua teknologi perlu matematika, bahkan AI pun Benar. Oke, thank you. Apakah ada kritik dan saran dari kalian? wah Dari kalian 10 detik. Dari kalian 10 detik. Satu. Nah ini katakan gimana sih? Waduh. Yaudah, boleh nilai. Oke. Perkenalkan nama saya Darren dari kelompok 8. Kritik dan saran buat Marcel sama Leon. Tolong nanti tulisannya digedein lagi soalnya kan kasihan yang belakang. Yang pakai kacamata nggak kelihatan nanti. Willy. Oke, siap. Thank you. Oke, 2, 3, 4. Woi. tadi dulu. Aku dikasih saran nih. Saran aja, kalau kritik mah gak ada. Kan nama saya Jakbar dari kelompok 2. Ya jadi saran. Sudah udah bagus mau ada dari Marcel, GG, habis itu Marion. Udah jelas, sangat bagus dan lebih dari bagus. Untuk moderator fungsi dikit kayak ininya bisa. Iya, pertanyaannya kayak sesi pertanyaan kenapa dilempar ke Marcel sebagai pemateri itu yang saya bingung. Kok nggak ada aktifnya? Bisa seperti itu.
Saya mulai dari titik 4, Adit. Titik kejaran, Adit. Wow. Nama dari kelompok. Nama saya Bin Soribin Adi. Nama saya Bin Soribin Minata dari kelompok 1. Nah, titik nih, sedikit nih. Itu tulisannya itu jangan kayak itu. Jangan kayak bihun baru dimasak. Jadi biar kelihatan mana A mana 0 gitu. Itu saya nyaris nggak bisa baca itu. Coba contohin. Jadi saya pusing ini. Misal ini kan ngangkat dikit. Jadi saya kira ini rumus, padahal cuma tulisan ada gitu. Kayak odo. Yaudah itu aja. Makasih. Oke, untuk 3 orang meeting satu akan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok akhirnya dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya udah tanggapan nih. Perkenalkan nama saya Bin Sorib Adiwinata dari kelompok 1. Nah, tanggapannya ya sebenarnya sih bagus sih. Materinya bagus, cukup menantang. Cuman harus menurut saya sih kalau lebih interaktif lebih keren lagi sih. Gitu. Biar orang itu nggak pusing jasinya, kan kurva-kurva kan rada pusing orang gitu. Ya udah, terima kasih. Nah, ini tanggapan dan saran akan saya tutup. Sekian presentasi kami tentang kontainer fungsi kelompok 3. Terima kasih. Mohon maaf bila ada yang kurang atau kesalahan. Mohon maaf. Iya. Akhirnya dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.